Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Oh, Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati Tuhan kasih-Mu yang luar biasa. Kami telah memuji menyembah-Mu. Tolong kami Tuhan, arahkan hati kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Arahkan hidup kami untuk selalu mentaati firman-Mu. Tuhan, Engkau-lah yang berbicara kepada kami. Engkau-lah Allah kami yang akan memberikan kami kesempatan untuk menikmati firman-Mu, untuk menikmati dan kami boleh bersuka cita menemukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Tuhan, berkati jemaat-Mu, karena kami tahu Allah yang hidup itu adalah Allah yang akan terus bekerja lewat saat kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami yakin Engkau sudah mendengar doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang siapakah manusia, siapakah Allah. Siapakah manusia? Manusia itu manusia yang bermartabat, dan manusia adalah untuk dimuliakan. Oleh siapa? Oleh Allah. Allah yang memuliakan, bukan manusia yang dimuliakan. Dikasih Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan, karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara, manusia punya martabat,
Dan itu untuk kemuliaan Allah. Dikatakan ayat 2 tadi, ya Tuhan kami, namamu adalah yang paling indah, namamu paling mempesona, namamu menakjubkan di seluruh bumi. Kita sadar siapa Tuhan? Tuhan, huruf besar semuanya. Itu nama Yehovah, nama pribadi Allah, Yahweh, Jehovah. Namanya begitu indah, menakjubkan, mempesona di seluruh bumi. Namamu, kata Tuhan, membawa pujian bagimu di mana-mana di surga. Sampai-sampai dinyanyikan oleh anak-anak dan bayi. Pemerintahanmu teguh dan tak tergoyahkan untuk membungkamkan musuh dan lawan. Itu ayat 3. Saudara, semakin kau mengenal pribadi nama Tuhan, namanya Yesus, Yohanes 17. Saudara lihat, Allah begitu akrab. Tuhan Yesus begitu intim dengan kita. Bagaimana kita bisa mengagumkan Allah, memuliakan Allah yang mempesona, kalau kita tidak ada penghayatan di dalamnya? Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bagaimana mengagumi Allah? Jadi saudara, milikilah hati yang senantiasa punya hati yang mengagumi Allah, yang mengasihi Allah. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau akan kagum terhadap karyanya dari hidup itu. Karena dikasihi Tuhan. Kita lihat di sini, bayi pun nyanyi memuji Tuhan. Pemerintahan Tuhan itu luar biasa, membungkam musuh-musuh lawan. Orang-orang yang tidak percaya bisa kagum dengan Allah yang Maha Kuasa. Saudara, dan pemazmur mengatakan, jika aku melihat langit, apa buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Pemazmur melihat apa? Melihat langit pada malam hari, melihat bulan pada malam hari. Dia melihat apa itu? Melihat bintang. Apa itu? Melihat kemuliaan Allah di sana. Dia merenungkan. Allah memang pencipta langit dan bumi. Tapi dikatakan buatan jarimu menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan, aktif dengan jari tangannya, dengan bulatan bumi, kita bisa seperti itu. Dan Allah pencipta langit dan bumi itu, Allah itu menempatkan di posisinya, tidak cuma sekedar berfirman, tapi menempatkan, diarahkan di mana letak bintang-bintang di sana. Allah aktif bekerja untuk semua ciptaannya. Sudah dikasihi Tuhan, Allah itu aktif, selalu baru setiap pagi. Apanya? Kasih setia Tuhan. Allah yang aktif menciptakan langit dan bumi, Allah juga aktif mempedulikan kita. Sehingga dikatakan setelah dia lihat bintang, bulan, semua adalah buatan Allah, jari Allah, penempatan Allah. Dikatakan, aku heran Tuhan, mengapa manusia sangat penting bagimu? Mengapa engkau mengingatnya? Mengapa engkau sangat peduli terhadap manusia? Mengapa engkau memperhatikannya? Pemazmur melihat ke dalam. Waktu aku menciptakan langit, buatan jarimu, bulan, bintang yang kau tempatkan itu pada posisi yang luar biasa. Sekarang siapa saya? Tuhan, aku bersyukur. Aku bersyukur karena engkau penting bagi saya. Aku bersyukur karena engkau mengingatkan saya terus-menerus. Aku bersyukur karena engkau peduli kepada saya, manusia yang berdosa ini. Engkau memperhatikan saya. Itu ayat yang kelima. Saudara perhatikanlah. Coba milikilah hubungan akrab dengan Allah. Maka engkau akan sadar, hidup ini sangat mulia di pemandangan Allah. Allah kreatif, memperhatikan kita, peduli. Engkau lihat Allah begitu mempesona hidupmu. Masakan engkau tidak tahu ucapan syukur? Masakan engkau terus-menerus melihat keadaan dan terus melihat khawatir, disengkeram oleh ketakutan dan seterusnya? Allah sedih, saudara, kalau melihat kita ini hidup seperti ini, yang pagi hari bukan melihat kemuliaan Allah,
bersyukur pada Allah. Tapi melihat WA, melihat keadaan-keadaan yang sekarang Anda lihat, melihat Omikron, atau virus itu, bukan malah saudara bersyukur, malah saudara takut, khawatir dan sebagainya. Saudara, jangan terjadi. Jangan sampai ini diulang terus menerus. Perhatikan, hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Kita tetap progres, kita tetap siaga. Tapi jangan terlalu mengkhawatirkan keadaanmu. Keadaan tadi di tangan Tuhan, bukan di tangan apa-apa. Percayalah, Dia pagi hari Dia sudah mendandani kita, memperhatikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang diingat Tuhan? Siapakah yang dipentingkan Tuhan? Siapa yang peduli? Siapakah yang memperhatikan? Kita manusia yang berdosa ini. Sekarang, perhatikan baik-baik hidup ini. Pada waktu pagi hari, siapa yang kau cari? Siapa yang kau lihat? Kalau itu firman Tuhan, kalau itu firman Tuhan, kau membacanya, kau berbahagia. Hidup akan diisi oleh firman. Maka kamu tidak akan sempat berpikir negatif. Tidak akan sempat berpikir tentang apa itu Omikron yang membuat engkau malah cemas. Enggak. Engkau akan sempat berpikir tentang kemuliaan Allah. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini. Engkau luar biasa, namamu indah, mempesona, menakjubkan. Aku bersyukur hari ini. Sehingga engkau tidak akan sempat kecewa, tidak akan sempat khawatir dengan keadaan ini. Tapi engkau akan terus-menerus bersyukur kepada Tuhan. Engkau lihat ke dalam, aku diperhatikan Tuhan, aku dipedulikan Tuhan, aku diingat Tuhan. Katakan dengan iman, Tuhan, aku bersyukur. Engkau peduli pada saya. Setiap hari, kalau langit engkau tempatkan, bintang engkau tempatkan dengan jari-jarimu, engkau luar biasa. Apalagi saya yang diingat Tuhan luar biasa. Itu bukan karena saya hebat, bukan karena Tuhan yang setia kepada saya. Hari ini, mari belajar. Terus belajar dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Engkau akan merasakan kasih. Jamahnya engkau akan rasakan. Jangan khawatir akan hari esok. Setiap hari kita mempunyai kesusahan sendiri. Percayalah, Dia melihara kita. Bintang yang begitu menakjubkan, Dia pelihara. Apalagi kita manusia yang kecil, yang debu ini, diperhatikan Tuhan, diingat Tuhan. Percayalah, Tuhan mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan tugas kita adalah nantinya akan berkuasa di mana? Di seluruh ciptaan Allah. Terutama di mana? Di mana seluruh makhluk hidup. Di mana? Di udara burung-burung, ikan-ikan di laut, binatang di padang. Semua itu ada dalam kuasa Tuhan. Karena kita segambar dengan Allah, serupa dengan Allah, begitu mulia. Saudara, ada pekerjaan di sana. Engkau dimuliakan saat engkau mengasihi ciptaan yang lain. Engkau berbenah dengan dirimu, berbenah dengan ciptaanmu. Engkau menguasai, mengelola dengan baik. Artinya, milikilah hati yang mempunyai kasih. Alam pun ciptaan Tuhan. Kita pun diciptakan untuk kemuliaannya. Kita pun bersyukur karena semua ada di bawah kuasa Tuhan melalui hidup kita. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu Allah yang menakjubkan, Allah yang peduli. Sekarang, bagaimana kita memuliakan Allah? Bagaimana kita memuliakan Allah, membalas cinta Allah? Paling tidak ada kesetiaan di dalamnya. Paling tidak ada sebuah ibadah di dalamnya. Kalau minggu pagi ada kesempatan untuk ibadah secara onset, ibadahlah. Ibadahlah. Kalau mau online, ibadahlah dengan sikap untuk memuji menyembah Tuhan. Dan engkau mengasihi yang lain. Tuhan ingin belas kasih-Nya itu ada dalam diri kita. Dan belas kasih ini akan memancar pada orang lain yang perlu dibelas kasihi. Kalau engkau melihat orang dengan belas kasihan, bersyukurlah karena ada karakter di sana dalam diri kita. Punyalah hati yang berbelas kasihan pada sesamamu. Punya hati yang mengasihi pada sesamamu. Maka kasih itu adalah karakter ilahi yang engkau tempatkan dalam hatimu. Sekali lagi, engkau mulia di pemandangan Allah. Percayalah, kasih itu akan dilanjutkan oleh kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Allah begitu luar biasa.
Dia ingin supaya hidup kita ini di dalam genggamannya. Jangan perlu khawatir, jangan takut. Karena apa yang kau takutkan, itu akan terjadi, kata Ayub. Justru kamu bersyukur kepada Tuhan. Katakanlah kata-kata iman bahwa Tuhan itu memperhatikan saya. Tuhan itu peduli kepada saya. Tuhan itu mengingat hidup saya. Dari hari ke hari aku ditenun oleh Allah, oleh Tuhan dalam hidupku. Aku lebih baik pada hari ini dan terus berbaik hati pada hari ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik yang akan memberkati jemaat kita semua. Puji Tuhan, Allah memberkati kita. Amin. Kita akan memuji lagi. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Ku pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami telah mendengar firman-Mu, kami bersyukur Tuhan Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menikmati firman-Mu. Biarlah kami percaya apa yang Engkau katakan. Kami adalah Allah yang menakjubkan, yang mempesona hidup kami. Tolong kami supaya kami terus melihat bahwa Engkau berharga di mata-Mu. Kami bersyukur siapa kami ini yang Kau ingat, yang Kau perhatikan, yang Kau pedulikan. Dan bahkan kami setara, ya Tuhan, di bawah malaikat. Adalah orang yang dikasihi Tuhan, yang segambar serupa dengan Allah. Dan diberi kuasa dengan segala ciptaannya untuk mengelola, menguasai bumi. Dan juga mempunyai hati yang belas kasihan kepada sesama kami. Tolong kami, mampukan kami jemaat-Mu GPI Kapasari pada umumnya. Tuhan, kami percaya lewat firman-Mu akan disampaikan. Semua dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, beriman kepada Tuhan. Bahwa Engkau mengasihi, Engkau mengasihi kami. Tanamkan kesetiaan Tuhan dan hidup kami senantiasa. Tanamkan hati yang mengabdi kepada Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan bermakna di hadapan-Mu. Dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.